Hai, nama saya Matt. Dan dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendesain situs web WordPress profesional sebagai pemula total. Untuk mendesain dan menyesuaikan, kita akan menggunakan Elementor, pembuat halaman paling kuat yang tersedia untuk WordPress. Elementor memudahkan kustomisasi situs web lewat editor visual. Saya akan memandu penggunaan pembuat halaman ini untuk menyesuaikan seluruh bagian situs Anda langkah demi langkah. Jadi jika video ini benar-benar satu-satunya yang Anda butuhkan untuk membangun dan mendesain seluruh situs web Anda, semua alat yang akan kita gunakan sepenuhnya gratis. Kita akan menggunakan tema gratis, hanya plugin gratis, dan versi gratis dari Elementor. Jadi satu-satunya biaya yang perlu Anda keluarkan adalah untuk hosting. Ini cara beli hosting WordPress terbaik seharga kurang dari $3 sebulan. Pertama, kita perlu mendapatkan hosting, yaitu menyewa ruang di server untuk file situs Anda. Jadi, situs Anda bisa diakses online 24/7. Kita juga akan klaim domain gratis, yaitu alamat web Anda. Di sini, Anda bisa melihat hanya ada 3 penyedia yang direkomendasikan resmi oleh WordPress.org. Saya sudah mencoba semuanya, dan Hostinger secara konsisten menawarkan nilai terbaik. Hostinger cepat, andal, dan jauh lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Gunakan tautan yang ada di layar atau tautan pertama di deskripsi untuk mendapatkan diskon tambahan 10% untuk paket hosting apapun. Anda akan diarahkan ke halaman ini. Klaim penawaran. Sekarang kita perlu memilih paket hosting. Paket premium sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai, tetapi jika Anda ingin pencadangan harian untuk mencegah kehilangan data, saya sarankan untuk upgrade ke paket bisnis. CDN juga memungkinkan situs web Anda dimuat lebih cepat dimanapun pengunjung Anda berada di seluruh dunia. Klik pilih paket untuk paket manapun yang Anda inginkan. Halaman berikutnya yang akan Anda tuju adalah keranjang belanja Anda. Di sini Anda perlu memilih jangka waktu untuk pendaftaran Anda. Pilih minimal 12 bulan untuk domain gratis. Namun paket 48 bulan adalah nilai terbaik dan paling hemat jangka panjang. Di ringkasan pesanan, tautan kami otomatis menerapkan diskon 10%. Jika semuanya sudah benar, silakan klik lanjutkan. Selanjutnya, Anda perlu mendaftarkan akun, masukkan email Anda, dan buat kata sandi atau gunakan Google untuk mendaftar. Pada halaman berikutnya, silakan masukkan alamat penagihan Anda dan detail pembayaran untuk menyelesaikan proses checkout. Anda akan menerima konfirmasi pembayaran ini, dan Anda bisa langsung klik tombol mulai atau menunggu hitungan mundur selesai. Hostinger akan membawa Anda ke alur onboarding ini. Pada halaman pertama ini, jawab pertanyaannya, lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan, apakah Anda ingin membuat atau memigrasi sebuah website, klik buat website, lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaanmu, bagaimana Anda ingin membangun website Anda, pastikan untuk memilih WordPress, lalu klik berikutnya. Sekarang, Anda perlu membuat detail login untuk akun WordPress Anda. Ini berbeda dengan kredensial akun Hostinger yang baru saja Anda buat sebelumnya. Ini adalah yang akan Anda gunakan untuk masuk ke panel admin WordPress Anda nanti. Anda akan melihat bahwa browser saya sudah mengisi otomatis karena saya menyimpan kata sandi dari sebelumnya dan masih mengira ini adalah Hostinger, tapi sebenarnya kita ingin membuat kredensial yang berbeda di sini. Simpanlah kata sandi ini di pengelola kata sandi seperti LastPass agar tidak hilang. Di sini, saat memilih cara membangun situs, saya tunjukkan cara dapat template untuk mempercepat desain buat situs kosong. Sekarang, jika Anda membeli paket minimal 12 bulan, Anda akan mendapatkan domain gratis. Saya sarankan memilih .com. Domain ini banyak digunakan dan sangat dikenal. Saya sedang membuat situs web untuk sebuah kedai kopi di Portland. Jadi saya akan mencari thebestcoffeeinportland.com. Hostinger menunjukkan bahwa domain tersebut tersedia dan gratis selama 1 tahun. Mari kita klik untuk memilihnya, lalu klik berikutnya. Isi informasi pribadi untuk mendaftarkan domain, ikuti petunjuknya. Usai kirim data, muncul pemuatan menyelesaikan pendaftaran domain. Dan kemudian Anda akan ditanya di mana lokasi target audiens Anda. Jika Anda memilih paket yang sudah termasuk CDN, hal ini tidak terlalu berpengaruh. Namun jika Anda memilih paket premium, ini menjadi penting. Secara umum, saya merekomendasikan memilih pusat data yang paling dekat dengan audiens Anda agar website Anda dapat dimuat paling cepat untuk mereka. Jadi saya akan menggulir daftar dan memilih Amerika Serikat, Arizona, karena itu yang paling dekat dengan Portland, Oregon. Dan kita akan klik berikutnya. Sekarang, Hostinger akan menginstal WordPress untuk Anda di website Anda. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi silakan ambil kopi atau minum air putih sambil menunggu.
Setelah selesai diinstal, Anda akan masuk ke panel admin WordPress. Selamat datang di WordPress, dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan sebelum kita mulai mendesain. Selama proses pendaftaran, Hostinger mengirimkan beberapa email kepada Anda. Mari kita cari email-email tersebut di kotak masuk kita. Email pertama yang dikirim Hostinger adalah permintaan untuk memverifikasi alamat email Anda. Buka email tersebut dan klik tombol verifikasi email. Ketika Anda masuk ke panel Hostinger, itu menandakan bahwa akun Anda telah terverifikasi. Sekarang, mari kita tutup tab ini dan cari email lainnya. Berikutnya ada email lain dari Hostinger yang meminta kita memverifikasi alamat email untuk menggunakan domain. Yang satu ini penting, karena jika Anda tidak memverifikasi email untuk domain Anda, Hostinger bisa saja menonaktifkan nama domain Anda. Silakan klik tombol verifikasi email dan Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa email Anda telah diverifikasi. Sekarang saya akan menunjukkan dua cara untuk mengakses panel admin WordPress Anda. Anda selalu bisa masuk ke Hostinger, lalu cari situs web Anda dan klik WordPress admin. Itu salah satu metodenya. Saya akan menutup tab-tab ini sekarang. Sekarang ada satu metode lagi, dan sebenarnya saya lebih suka yang ini. Jika Anda membuka tab baru dan memasukkan nama domain Anda di bilah alamat, lalu ketik show wp admin dan navigasikan ke alamat tersebut. Itu akan membawa Anda ke dashboard WordPress Anda. Saya sudah terautentikasi, jadi saya langsung masuk ke halaman tersebut. Tapi jika Anda belum login, Anda akan melihat layar login terlebih dahulu. Saya akan menutup tab ini agar hanya ada satu halaman dashboard yang terbuka. Sempurna. Setelah WordPress terpasang dan kita berada di dashboard, langkah selanjutnya adalah memberikan tampilan profesional pada situs web kita dengan memasang tema dan memilih template yang akan digunakan. Namun sebelum kita membahas hal itu, mari kita bersihkan dashboard kita terlebih dahulu agar kita memulai dari awal yang bersih. Di sisi kiri, klik dashboard. Kemudian klik tanda X untuk menutup semua jendela pop-up tersebut. Di bagian atas, klik menu tarik turun opsi layar, lalu hapus centang pada semua elemen layar ini. Sekarang Anda memiliki dashboard yang bersih dan Anda dapat menambahkan kembali modul apapun yang ingin Anda lihat di dashboard nanti. Selanjutnya, klik plugin di sisi kiri. Ini akan menampilkan daftar semua plugin yang terpasang secara default. Plugin di WordPress itu mirip seperti aplikasi di ponsel pintar Anda. Plugin menambahkan fungsionalitas ke situs web Anda yang sebelumnya belum tersedia. Hostinger secara default menginstal beberapa plugin dan beberapa di antaranya dapat mengganggu beberapa alat yang akan kita gunakan nanti. Jadi mari kita nonaktifkan dan hapus apapun yang tidak kita butuhkan. Di kiri atas daftar plugin, klik kotak centang untuk memilih semuanya. Lalu klik menu, tarik turun tindakan massal di atasnya. Dan klik nonaktifkan, lalu klik terapkan. Ini akan menonaktifkan semua plugin sekaligus. Selanjutnya, centang kotak di samping apapun yang berlabel Hostinger. Kita akan membiarkan Lightspeed Cache karena kita memang akan menggunakannya nanti, kita hanya tidak ingin mengaktifkannya sekarang. Kembali ke bagian atas, klik menu tarik turun tindakan massal, lalu klik hapus, dan kemudian klik terapkan. Klik OK untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus ini. Sekarang setelah WordPress kita sudah bersih, mari kita install tema kita. Tema mengontrol desain dan struktur keseluruhan situs web Anda, sementara template memberi Anda titik awal profesional dengan halaman-halaman yang sudah didesain sebelumnya. Ini akan menghemat waktu berjam-jam dalam pekerjaan desain. Kita akan menginstal Astra, yang merupakan salah satu tema WordPress paling populer. Tema ini ringan, cepat, dan sangat cocok digunakan bersama Elementor, pembuat halaman yang akan kita gunakan. Di sisi kiri, klik tampilan. Lalu di bagian atas, klik tombol tambah tema. Astra mungkin langsung muncul untuk Anda, tetapi jika tidak, pergi ke bilah pencarian di kanan atas dan cari Astra. Seharusnya tema tersebut muncul di posisi pertama. Setelah menemukannya, klik install. Tombolnya menjadi aktifkan. Silakan klik tombol itu. Anda akan mendapatkan banner konfirmasi yang bertuliskan, "Terima kasih telah memilih Astra." Anda bisa menutupnya dengan mengklik tanda X di kanan atas. Sekarang kita akan menginstal plugin Starter Templates yang memberi kita akses ke ratusan template profesional dan Elementor, pembuat halaman yang akan kita gunakan untuk menyesuaikan semuanya. Klik plugin di sisi kiri lagi. Lalu klik tambah plugin di bagian atas. Kemudian cari Starter Templates di kolom pencarian di kanan atas. Hasil pencarian akan muncul dan Anda seharusnya menemukan yang ini, Starter Templates oleh Brainstorm Force. Klik tombol install sekarang. Lalu ketika tombolnya berubah, klik aktifkan.
Setelah diaktifkan, alur onboarding untuk starter templates akan otomatis dimuat. Pergi ke kanan atas dan klik menu drop-down untuk mengubah editor ke Elementor. Jika Anda tidak melihat Elementor sebagai pilihan yang tersedia di menu tarik turun ini, izinkan saya menunjukkan cara mengaktifkannya. Kita akan kembali ke dashboard kita. Di sisi kiri, klik pengaturan, lalu gulir ke bawah. Seharusnya ada item menu untuk template pemula. Pastikan opsi nonaktifkan template Elementor Page Builder di template awal tidak dicentang. Kemudian klik simpan perubahan. Untuk membuka kembali template awal, kembali ke plugin. Kemudian di bawah template pemula, klik mula. Dan jika Elementor sebelumnya tidak muncul, sekarang di menu tarik turun, seharusnya sudah muncul untuk Anda. Silakan pilih. Di sini, Anda dapat menelusuri ratusan template yang dirancang secara profesional. Luangkan waktu Anda untuk menemukan yang sesuai dengan industri atau gaya Anda. Anda akan bisa menyesuaikan semuanya nanti. Saat Anda menggulir, Anda mungkin akan melihat beberapa template memiliki label premium berwarna kuning ini. Template premium berbayar. Semua template lain yang tidak memiliki label premium gratis untuk digunakan. Di bagian atas, Anda dapat mencari template menggunakan kata kunci atau Anda bisa klik salah satu menu tarik turun ini dan memilih kategori. Untuk kedai kopi saya, mari kita lihat apakah ada sesuatu di bawah kategori restoran. Saat kita menggulir, ada banyak pilihan premium. Sebagai permulaan untuk kedai kopi, saya sebenarnya sangat suka template premium yang ada di sebelah kanan ini. Tapi mari kita lihat apakah kita bisa menemukan yang gratis. Ini dia, di sisi kiri ada template bernama Coffee House. Mari kita klik untuk membukanya dan melihat-lihat. Di sini, Anda bisa menggulir dan melihat seluruh desainnya. Anda bahkan bisa mengklik halaman yang berbeda untuk melihat tampilannya. Jika Anda suka dengan template yang sudah dibuka, Anda bisa mulai dengan beberapa kustomisasi tingkat tinggi di sisi kiri. Misalnya, Anda bisa menambahkan logo situs Anda. Jika Anda belum punya sekarang, tidak masalah. Nanti saya akan tunjukkan cara menambahkannya. Anda bisa menyesuaikan pasangan font, mengganti-ganti sampai menemukan yang Anda suka. Saya sendiri suka pengaturan default, jadi saya akan tetap menggunakannya. Lalu Anda juga bisa mengganti-ganti dan menemukan palet warna yang Anda sukai. Anda akan melihat bahwa tombol-tombol dan bahkan overlay gambar ikut berubah warna. Untuk kedai kopi, saya ingin warna-warna hangat yang mewakili perasaan yang diberikan kopi kepada saya. Jadi saya akan memilih opsi warna kuning ini. Sekali lagi, Anda bisa menggulir dan melihat bagaimana perubahan tersebut terlihat di seluruh halaman. Saya suka bagaimana tampilannya sejauh ini. Jika Anda sudah puas dengan tampilannya, klik lanjutkan. Selanjutnya, Anda perlu memilih fitur-fitur yang ingin Anda sertakan di situs Anda. Saya sarankan untuk memilih fitur SEO dan visibilitas pencarian, karena fitur ini dapat membantu situs web Anda muncul di mesin pencari. Di bagian bawah, Anda akan melihat bahwa akan ada beberapa plugin yang diinstal secara otomatis untuk kita agar bisa menggunakan template ini, termasuk Elementor. Setelah memilih fitur yang Anda inginkan, silakan klik lanjutkan. Akan muncul pesan, "Oke, tinggal satu langkah lagi," dan meminta sedikit informasi pribadi. Namun Anda sebenarnya tidak perlu mengisi survei ini jika tidak mau. Cukup klik kotak centang yang bertuliskan, "Saya mengerti, ayo lanjutkan," lalu klik kirim dan bangun situs web saya. Starter Templates akan langsung memulai desain situs web Anda. Dan sekali lagi, proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk istirahat minum kopi. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan animasi konfeti yang menyenangkan dan kemudian Anda bisa klik untuk melihat situs web Anda. Itu akan membuka tab baru di mana Anda bisa melihat situs web baru Anda. Luar biasa. Jadi template kita sekarang sudah dimuat dan situs web kita sudah memiliki struktur dan konten. Dan Anda bisa menggulir untuk melihat hasil akhirnya. Sekarang izinkan saya menunjukkan cara mengakses pembuat halaman Elementor. Disinilah semua keajaiban terjadi dan Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu menyesuaikan situs. Klik tombol Edit with Elementor di bilah alat atas. Dan sekarang kita sudah berada di dalam pembuat halaman Elementor. Sebelum kita mulai menyesuaikan, penting untuk memahami cara kerja Elementor. Setelah Anda memahami dasarnya, Anda akan bisa membangun apapun yang Anda bayangkan. Untuk memulai, mari kita lihat panel struktur yang terbuka di sisi kanan. Di sini, Anda dapat melihat struktur halaman. Jika saya mengklik item container di bagian paling atas ini, Anda bisa melihat bahwa bagian besar pertama dari halaman ini akan disorot dengan warna merah muda.
Inilah yang disebut container. Container ini berisi semua elemen yang ada di dalamnya yang akan berubah menjadi merah muda saat saya arahkan kursor ke atasnya. Atau, jika saya mengklik panah drop-down di sebelah kanan pada panel struktur, kita bisa melihat ada container lain di dalamnya. Dan Anda bisa melihat bahwa kali ini bagian tersebut disorot dengan warna abu-abu. Dan jika saya mengklik panah untuk membukanya, di sini kita bisa melihat elemen-elemen individual dan kita bisa mengkliknya. Jika Anda ingin mengatur ulang posisi elemen, Anda bisa melakukannya dari panel struktur. Anda cukup mengklik dan menyeretnya ke posisi lain, lalu perubahan tersebut akan langsung diperbarui di halaman yang sedang aktif. Ada juga ikon mata di sisi kanan setiap elemen dan kontainer di panel struktur. Anda bisa mengklik ikon mata untuk menyembunyikan sebuah elemen tanpa menghapusnya, dan klik ikon mata lagi untuk menampilkannya kembali. Ini adalah cara yang bagus untuk melihat seperti apa tampilan halaman jika elemen tertentu dihapus tanpa benar-benar menghapusnya. Dengan cara yang sama seperti Anda dapat mengatur ulang elemen di halaman menggunakan panel struktur, Anda juga dapat mengatur ulang kontainer di halaman. Cukup klik dan seret mereka ke lokasi baru. Saya akan mengembalikan yang ini ke tempat semula. Anda dapat menutup panel struktur dengan mengklik X di kanan atas. Jika sewaktu-waktu Anda ingin melihat panel struktur lagi, Anda bisa menekan Command I di Mac atau Control I di Windows. Jadi untuk merangkum, halaman Anda dibangun menggunakan kontainer. Ini adalah kotak-kotak yang menampung konten Anda. Kontainer ini berisi elemen seperti teks, gambar, dan tombol. Ingin menambah bagian baru? Gulir ke bawah untuk mencari lokasinya. Arahkan kursor ke bagian tersebut hingga tab merah muda muncul. Anda dapat mengklik tombol plus di sana lalu klik plus lagi untuk memilih tata letak untuk kontainer baru Anda. Mari kita pilih Flexbox dan pilih opsi pertama ini. Anda dapat memindahkan kontainer ini ke tempat baru di halaman dengan mengklik 6 titik pada tab merah muda dan menyeretnya ke lokasi baru. Anda dapat menghapus sebuah kontainer dengan mengklik tanda X pada tab kontainer berwarna merah muda. Sekarang setelah Anda memahami bagaimana halaman disusun dengan kontainer dan elemen, mari kita mulai menyesuaikan konten di situs web Anda. Kita akan melihat cara mengedit teks, tombol, gambar, dan latar belakang. Sekarang kita akan membahas elemen utama yang akan Anda gunakan di situs web Anda. Inilah elemen-elemen dasar dari setiap halaman. Mari kita mulai dengan teks dan judul. Teks dan judul mungkin adalah hal yang paling sering Anda edit. Klik pada elemen teks manapun, dan Anda akan melihat 3 tab di sisi kiri. Konten, gaya, dan tingkat lanjut. Di bagian konten Anda dapat mengubah isinya. Di bagian gaya, Anda mengontrol tampilannya, jenis huruf, ukuran, warna, dan spasi. Mari kita perbarui header ini. Di bawah tab konten, kita akan mengklik kotak teks untuk judul dan mengubah header menjadi sesuatu yang lebih relevan untuk merek kita. Mungkin sesuatu seperti kopi terbaik di Portland. Anda bisa melihat ada tag HTML di sini yang bertuliskan H1. H1 adalah header utama pada sebuah halaman. Header ini sebaiknya hanya muncul satu kali dan berfungsi untuk membantu mesin pencari memahami tujuan halaman web tersebut. Selanjutnya, mari kita perbarui gaya header kita. Kita akan klik tab gaya, dan saya ingin judul ini tampil dalam satu baris. Jadi kita akan klik ikon pensil di sebelah tipografi. Jadi saya akan klik dan geser pengatur ukuran sampai judulnya muncul dalam satu baris. Anda juga bisa mengubah ketebalan font agar lebih tipis atau lebih tebal. Mari kita atur yang ini menjadi tebal. Ada parameter tipografi tambahan di bawahnya, tapi saya sudah puas dengan tampilan header ini, jadi kita lewati saja untuk sekarang. Jika Anda ingin membuat teksnya lebih menonjol dari halaman, Anda bisa menggunakan bayangan teks. Mari kita klik ikon pensil dan tambahkan sedikit bayangan. Pertama, kita perlu mengatur warna bayangan. Saat ini warnanya diatur ke abu-abu yang sangat-sangat terang. Dan saat saya menggeser pengatur dari kiri ke kanan, Anda bisa melihat ada sedikit bayangan gelap yang muncul di belakang teks. Dengan pengatur seperti ini, menurut saya akan membantu jika Anda menggesernya bolak-balik sampai menemukan posisi yang pas dan terlihat bagus. Seperti kira-kira di sini, mungkin. Selanjutnya, Anda bisa mengatur seberapa buram bayangannya. Menggeser pengatur ke kanan akan membuatnya sangat buram, semacam menipiskannya. Menggesernya ke kiri akan membuatnya lebih jelas dan tajam. Di sekitar sini terlihat cukup bagus, sekitar 33 untuk judul yang satu ini. Anda juga bisa mengatur posisi horizontalnya dari kiri ke kanan. Saya akan mengetik 0 untuk memusatkannya, begitu juga dengan posisi vertikal. Dan sekali lagi, saya akan memusatkannya kembali dengan 0. Dan tentu saja, Anda mungkin ingin menyesuaikan warna teks judul Anda. Anda bisa melakukannya dengan mengklik pemilih warna di samping warna teks.
Anda bisa memilih warna secara manual dengan pemilih di sini, atau Anda bisa menggunakan alat color sampler untuk mengambil warna dari tempat lain di halaman. Misalnya, mungkin warna kayu ini. Warna kayu itu bagus, tapi mari kita buat sedikit lebih terang. Sesuatu seperti itu terlihat cukup bagus. Selain menggunakan tab konten untuk memperbarui teks Anda juga bisa langsung mengklik elemen teks manapun dan mengetik di dalam kotaknya, seperti saat Anda menggunakan pengolah kata. Selanjutnya, mari kita edit tombol. Tombol adalah cara pengunjung menavigasi situs Anda dan melakukan tindakan. Anda dapat mengubah teks, menambahkan tautan ke halaman lain, menyesuaikan warna, dan bahkan menambahkan efek hover agar tombol lebih interaktif. Mari kita klik tombol ini untuk memulai. Sama seperti panel edit teks, kita memiliki tab konten, gaya, dan lanjutan. Pertama, Anda dapat memperbarui tipe tombol Anda. Di sini Anda bisa melihat seperti apa tampilan berbagai tipe tombol standar. Warna kuning default untuk situs ini terlihat cukup bagus, jadi kita akan tetap menggunakannya. Edit teks tombol di kolom teks tab konten. Ubah ini ke CR menu. Selanjutnya, kita perlu membuat tombol ini terhubung saat orang mengkliknya. Gunakan kolom tautan di bawah ini, hapus apapun yang ada di dalamnya, lalu tautkan ini ke menu kita. Jadi kita cukup mengetik menu untuk mencari halaman yang sudah ada di situs web dengan kata menu. Dan di sini halaman menu muncul, jadi kita cukup mengkliknya dan Elementor secara otomatis mengambil URL untuk halaman menu tersebut. Jika Anda ingin menautkan ke situs lain di internet, seperti halaman eksternal, Anda cukup menempelkan URL ke kolom ini. Anda juga dapat menambahin ikon ke tombol apapun dengan mengklik lingkaran kecil untuk perpustakaan ikon ini. Ini memberi Anda akses ke perpustakaan ikon font awesome. Sekarang tombol kita sudah bertuliskan sesuai keinginan dan terhubung ke tempat yang kita inginkan, mari kita atur tampilannya. Saya ingin menebalkan teks pada tombol kita agar lebih jelas terlihat. Untuk melakukannya, klik ikon pensil di sebelah tipografi, lalu ubah ketebalan fontnya. Font semi-bold 600 ini terlihat sangat bagus. Sekarang salah satu hal yang membuat tombol menarik adalah mereka memiliki keadaan normal dan keadaan hover. Artinya ketika Anda mengarahkan kursor ke tombol, tampilannya akan sedikit berubah. Dalam kasus kita, tombol ini berubah menjadi kuning yang sedikit lebih terang. Ini bertujuan agar penonton Anda memahami bahwa tombol tersebut bisa diklik. Untuk memperbarui tampilan tombol Anda, saat sedang di hover, Anda bisa beralih ke tab hover. Dan Anda dapat memperbarui parameter ini secara terpisah dari keadaan normal. Sebagai contoh, kita bisa mengatur status saat kursor diarahkan ke objek, hover state, menjadi warna oranye jika kita mau. Anda juga dapat mengatur durasi transisi atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk beralih ke status hover. Dan Anda dapat menambahkan animasi saat kursor diarahkan ke atasnya, hover. Jadi mungkin kita ingin tombolnya sedikit membesar saat diarahkan kursor ke atasnya. Cukup bagus. Sekarang setelah kita memiliki tombol yang bagus, menarik, dan fungsional, mari kita edit gambarnya. Ada dua jenis gambar yang bisa Anda edit. Ada gambar latar belakang yang berada di belakang konten Anda dalam sebuah wadah, seperti yang terlihat di bagian hero kita di sini. Dan ada juga gambar konten seperti yang ini di sini. Untuk mengganti gambar dengan yang lain, cukup klik pada gambar placeholder yang ingin Anda ganti. Lalu, sama seperti untuk teks dan tombol, kita memiliki tab konten, gaya, dan lanjutan di panel edit gambar di sisi kiri. Untuk mengubah gambar, buka bagian pilih gambar dan klik tombol pilih gambar yang muncul. Di sini Anda dapat mengunggah file Anda sendiri atau mengambil file dari pustaka media Anda yang sudah ada. Ini adalah file yang sudah ada di situs web Anda. Atau Anda dapat mencari gambar gratis dari perpustakaan stok. Mari kita cari gambar espresso. Saya sangat menyukai tampilan yang ini. Untuk menambahkan gambar dari perpustakaan stok, cukup klik sisipkan. Dan begitu saja, gambar kita telah diganti. Sekarang ini memakan cukup banyak ruang, jadi mari kita perbarui gayanya. Buka tab gaya di bawah edit gambar. Dan di sini kita dapat menyesuaikan perataan, ukuran, dan berbagai parameter gambar lainnya. Mari kita mulai dengan menyesuaikan lebar dengan menyeret penggeser lebar gambar. Sekarang Anda akan melihat ada ikon kecil di sebelah lebar yang bertuliskan desktop. Jika Anda mengklik ikon desktop dan mengubahnya ke mobile, Anda dapat melihat versi seluler dari halaman tersebut, lalu menyesuaikan lebar hanya untuk desain seluler. Mari kita kembali ke desktop. Kita juga bisa menyesuaikan tinggi gambar secara terpisah. Namun, ini jadi agak aneh, jadi saya akan membatalkan perubahan ini dengan menekan Command Z di keyboard saya beberapa kali. Perhatikan,
bahwa sebenarnya ada dua jenis parameter berbeda yang kita atur saat menyesuaikan lebar dan tinggi. Lebar diatur untuk menyesuaikan persentase, artinya persentase dari halaman yang digunakan. Atau dalam kasus ini, persentase dari bagian yang sedang ditempati. Px mengacu pada pixel dan ini adalah nilai yang lebih absolut. Anda juga bisa menyesuaikan dengan IM, RAM, dan VH. Hal-hal ini sangat layak untuk diketahui, jadi carilah di Google saat Anda memiliki kesempatan, dan ini benar-benar bisa meningkatkan kemampuan desain WordPress yang Anda miliki. Baiklah, jadi kita sudah memperbarui gambar konten. Tapi bagaimana cara kita memperbarui gambar latar belakang seperti gambar di bagian hero kita? Pertama, kita perlu memilih kontainernya. Terkadang Anda bisa langsung mengklik kontainer dan itu sudah terpilih, tapi untuk kontainer yang satu ini tidak semudah itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan jika itu tidak berhasil dan memperbarui apa yang bisa kita edit? Di panel sisi kiri kita, Anda bisa mengklik 6 titik pada tab Edit Container dan itu akan membuka menu Edit Container. Dan di sini Anda memiliki beberapa tab yang berbeda. Anda memiliki Layout, Style, dan Advanced. Kita akan memperbarui gambar latar belakang di bawah tab Style yang sudah dipilih untuk kita. Di sini, Anda bisa mengubah tipe latar belakang Anda antara Classic, Gradient, Video, atau Slideshow. Memilih salah satu dari ini akan mengubah apa yang ditampilkan. Saat ini kita memiliki gambar untuk latar belakang kita. Jadi kita bisa menggantinya dengan mengarahkan kursor ke gambar dan memilih pilih gambar. Sekarang saya ingin mengunggah file kedai kopi saya yang sebenarnya untuk bagian hero ini. Jadi mari kita buka tab unggah file, lalu klik pilih file. Kemudian kita akan memilih gambar kedai kopi kita. Gambar tersebut akan ditambahkan ke perpustakaan media kami. Anda dapat melihatnya terpilih di sebelah kiri pada posisi pertama dan nama file ditambahkan sebagai judul dan teks alt kami. Sekarang, untuk keperluan SEO, kita ingin memastikan bahwa kolom judul dan teks alt untuk gambar kita diisi dengan sesuatu yang deskriptif. Jadi mari kita buat judulnya Kedai Kopi Indah Kami. Teks alt adalah apa yang akan muncul jika gambar Anda tidak dapat dimuat di halaman karena suatu alasan. Dan ada beberapa praktik terbaik yang perlu diikuti saat membuat teks alt. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, saya sarankan mengklik tautan biru di sini yang bertuliskan pelajari cara mendeskripsikan tujuan gambar. Tautan ini akan membawa Anda ke halaman berjudul Pohon Keputusan Alt. Untuk setiap gambar yang muncul di situs Anda dapat menggunakan pohon keputusan ini untuk menentukan apakah Anda memerlukan teks alt atau tidak. Dan jika memang perlu, apa hal terbaik yang harus Anda cantumkan untuk teks alt Anda? Sebagai contoh, di sini mengikuti pohon keputusan kita sampai pada pertanyaan, apakah gambar tersebut memberikan makna pada halaman atau konteks saat ini? Dan pilihan terbaik untuk menjawab ini adalah ini adalah grafik atau foto sederhana. Jadi dikatakan, gunakan deskripsi singkat tentang gambar dengan cara yang menyampaikan makna pada atribut alt. Menutup tab ini, kita bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Setelah selesai, klik pilih. Oke, dan sekarang gambar indah dari kedai kopi kita telah dimuat untuk bagian hero. Bagus, sekarang Anda sudah tahu cara menyesuaikan elemen satu persatu. Namun, untuk membuat tata letak yang tampak profesional, kita juga perlu mengatur jarak antar elemen dan memahami cara membuat struktur kolom yang berbeda. Jarak yang tepat adalah hal yang membedakan situs web amatir dari yang profesional. Jadi, izinkan saya menunjukkan cara mengatur jarak dan membuat tata letak khusus. Margin dan padding sama-sama menambah ruang, tetapi dengan cara yang berbeda. Bayangkan seperti sebuah gambar yang digantung di dinding Anda. Gambar itu sendiri adalah konten Anda. Itulah yang sebenarnya ingin dilihat orang. Padding adalah ruang di dalam bingkai. Ini adalah area matting atau batas antara gambar Anda dan bingkai kayu. Padding mendorong konten Anda ke dalam, menciptakan ruang bernapas di dalam batas elemen. Margin adalah ruang di luar bingkai. Ini adalah jarak antara bingkai gambar Anda dan dinding atau ruang antara bingkai ini dan bingkai lain di sebelahnya. Margin mendorong seluruh elemen keluar, menciptakan jarak dari elemen lain. Jadi inilah perbedaan utamanya. Padding memengaruhi ruang di dalam elemen di sekitar konten Anda, sedangkan margin memengaruhi ruang di sekitar elemen di antara elemen-elemen yang berbeda. Jadi ketika Anda menambahkan padding, Anda membuat bagian dalam kotak Anda menjadi lebih besar. Ketika Anda menambahkan margin, Anda mendorong seluruh kotak Anda menjauh dari tetangganya. Sekarang, mari kita lihat margin dan padding saat digunakan. Jika kita melihat bagian hero kita di sini, ada beberapa ketidaksesuaian jarak antara teks judul, teks subjudul, dan tombol kita. Jarak antara teks judul dan teks subjudul lebih besar daripada jarak antara subjudul dan tombol.
Jadi mari kita lihat apakah kita bisa menciptakan sedikit lebih banyak ruang di antara dua elemen terbawah ini. Untuk memeriksa dan mengedit pengaturan spasi Anda, pertama-tama klik elemen yang ingin Anda perbarui. Kemudian buka tab lanjutan. Di sini kita tidak melihat nilai apapun untuk margin atau padding. Jadi mari kita klik tombol kita dan lihat apakah ada nilainya. Sekali lagi, ini tidak menunjukkan apapun. Dan ini menunjukkan kepada saya bahwa ini hanyalah pengaturan default. Jadi, karena tombol kita sudah disorot, mari kita buat sedikit jarak antara tombol tersebut dan elemen berikutnya di atasnya. Untuk melakukan ini, kita ingin memperbarui margin kita, yaitu ruang di sekitar elemen, khususnya margin atas, yang bisa kita atur dengan pergi ke kolom margin atas. Mari kita tambahkan 10 pixel. Dan Anda bisa melihat bahwa sekarang sudah tercipta sedikit ruang di sekitar tombol kita. Dan ini sebenarnya terlihat cukup bagus. Mungkin kita bahkan bisa menaikkannya menjadi 15 pixel. Jika kita mengklik di tempat lain pada halaman untuk menyorot elemen atau kontainer lain, kita bisa melihat margin kita dengan lebih jelas. Saya rasa masih ada sedikit lebih banyak ruang antara dua elemen ini dibandingkan dengan dua yang lainnya. Jadi, mari kita beri tombol kita margin 20 pixel dan sekarang terlihat lebih seimbang. Anda bisa melihat jika kita mengarahkan kursor ke tombol, ada ruang yang bagus yang telah tercipta di sekeliling setiap sisi elemen. Sekarang kita sebenarnya tidak perlu ruang lebih di kiri, kanan, dan bawah. Jadi kita bisa klik rantai ini untuk melepaskan keterkaitan nilainya dan atur kanan, bawah, dan kiri menjadi 0. Kita hanya butuh margin itu di bagian atas. Sekarang, misalkan kita tidak suka bagaimana gambar di bawah ini menumpuk pada bagian hero section. Apa yang bisa kita lakukan tentang itu? Nah, pertama-tama kita perlu mencari tahu kenapa itu bisa menumpuk. Jika kita klik gambarnya, khususnya pada edit container ini, lalu kita klik ke bagian styles dan advanced, kita tidak menemukan gambar ini dimanapun. Sebenarnya, yang menarik saat saya klik edit container ini dan mulai mengatur padding, misalnya menjadi 50 pixel, kita mulai melakukan penyesuaian. Ini adalah gambar espresso kecil yang kita tambahkan sebelumnya. Itu bukan yang kita inginkan. Jadi, jika setelah mengklik ke sana kemari, kamu tetap tidak bisa menemukan di mana gambar ini berada. Inilah tepatnya kegunaan panel struktur. Jadi mari kita buka dengan Command I. Ini jelas merupakan gambar latar belakang. Kita hanya perlu mencari tahu kontainer mana yang digunakan sebagai latar belakangnya. Jadi kita punya kontainer ini di sini yang merupakan hero kita dan di dalamnya terdapat beberapa elemen. Lalu kita punya kontainer berikutnya di bawah yang merupakan seluruh bagian besar di sini. Dan jika kita memeriksa tab style, kita bisa melihat bahwa gambar ini sebenarnya dibuat dengan sangat cerdik. Bagian kirinya transparan dan bagian kanannya berisi konten gambar. Lalu, jika kita klik ke tab Advanced, kita bisa melihat bahwa seluruh kontainer ini sebenarnya memiliki margin negatif sebesar 115 pixel. Jadi apa yang dilakukan para desainer template ini sangatlah cerdas. Mereka menggunakan margin negatif untuk memaksa kontainer ini tumpang tindih dengan kontainer sebelumnya. Tapi sekali lagi, misalnya kita tidak suka tumpang tindih ini. Yang bisa kita lakukan untuk menghentikan tumpang tindih ini adalah cukup mengembalikan margin atas kita ke 0. Dan sekarang bagian hero kita terlihat rapi dan terpisah. Ini akan terlihat bagus sebagai hal pertama yang dilihat seseorang saat membuka website. Tapi sekarang setelah kita menghapus margin 115 pixel, semua konten lain jadi bergeser ke bawah halaman. Dan sekarang teks tentangnya terlihat agak aneh. Jadi mari kita edit kontainer yang ini. Dan kamu bisa lihat ada padding sebesar 250 pixel di bagian atas. Mari kita hapus misalnya sekitar setengahnya, 125 pixel. Dan kamu bisa lihat bahwa padding atau ruang di dalam kontainer yang mendorong konten about ke bawah sudah berkurang, yang membuatnya bisa berada sedikit lebih tinggi di dalam kontainer ini. Kamu bisa menguranginya sampai 0 sebagai demo dan kamu akan lihat bagian about langsung menempel ke atas. Tapi jika kita menambahkan ruang, itu akan mendorong konten tersebut ke dalam kontainer. Ada juga padding di sisi kanan yang menjaga agar konten tidak sampai ke kanan di mana gambar berada. Jika kita set ke 0, kamu akan lihat teksnya bisa melebar. Tapi sebenarnya saya suka jarak seperti ini. Sekarang mari kita bahas tentang tata letak multikolom. Bagian yang sedang kita kerjakan di sini adalah contoh yang bagus dari tata letak multikolom. Jika kita klik untuk membuka panel struktur, kita bisa melihat kontainer yang sedang kita kerjakan ini memiliki dua kontainer di dalamnya. Yang kiri ini dan yang kanan ini. Mari kita pergi ke bagian bawah halaman dan membuat tata letak multikolom kita sendiri.
Untuk melakukan ini, kamu akan klik tombol plus, lalu pilih Flexbox atau Grid. Mari kita pilih Flexbox. Lalu di sini kamu bisa memilih di antara berbagai tata letak kolom. Misalnya, tata letak 2 kolom seperti yang sudah kita kerjakan. Yang ini memiliki jarak yang merata. Ini adalah tata letak 2 kolom, dengan kolom kecil di kiri dan kolom besar di kanan. Atau bisa juga tata letak 4 kolom. Ada banyak jenis tata letak yang bisa dipilih, tapi mari kita gunakan contoh 4 kolom. Sekarang, tekan Command plus I untuk membuka panel struktur. Dan lihatlah pada kontainer terakhir di halaman yang baru saja kita buat, kita bisa melihat bahwa secara otomatis sudah dibuatkan 4 kontainer untuk kita. Dan masing-masing kontainer ini masih kosong. Jadi kepada misalnya kolom dibuat dengan cara membuat kontainer di dalam kontainer lain. Lalu kamu bisa mengaturnya agar jaraknya dan ukurannya sama rata, atau bisa juga dibuat dengan ukuran yang berbeda-beda. Saya akan langsung menghapus kontainer ini. Sekarang berikut adalah tips profesional. Daripada membangun tata letak dari awal setiap kali, kamu bisa mengimpor template yang sudah didesain sebelumnya, atau bahkan mendesain sendiri tata letakmu sebagai template untuk digunakan kembali nanti. Mari kita impor template bagian untuk bagian bawah halaman ini. Untuk melakukan ini, klik icon S untuk template starter. Dan di sini kamu bisa lihat di bagian atas, tab template halaman sudah dipilih. Tapi jika kamu klik ke bagian blocks, kamu bisa menemukan puluhan template untuk setiap bagian secara individual. Kamu bisa memfilter semuanya dengan mengklik menu drop-down all di kiri atas, lalu klik kategori untuk mempersempit pilihan. Setelah kamu memfilter dan menemukan yang kamu suka, kamu bisa klik tombol plus untuk melihatnya dalam ukuran lebih besar. Dan jika kamu suka dengan blok tersebut, kamu bisa klik tombol import block di bagian atas. Hal yang keren adalah Elementor akan secara otomatis menerapkan gaya situsmu ke blok baru ini. Sekarang semisalnya kita sangat menyukai tampilan sebuah bagian di halaman kita dan mungkin ingin menggunakannya lagi nanti. Kita bisa melakukannya dengan sangat mudah dengan menyimpannya sebagai template. Sebagai contoh, mari kita simpan galeri 5 gambar ini sebagai template. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membuka panel struktur, pilih kontainer yang ingin kamu simpan sebagai template, klik kanan, lalu klik simpan sebagai template. Anda akan diminta untuk memberi nama pada template Anda, beri nama yang deskriptif. Dalam kasus saya, 5 galeri gambar. Kemudian kita akan mengklik simpan. Dan Anda akan langsung dibawa ke tab template yang baru. Templatenya ada di sini dengan nama kami, 5 galeri gambar, tanggal pembuatan, jenisnya, dan kita bisa mengklik pratinjau untuk melihat tampilannya. Itu ada. Mari kita tutup tab ini dan jendela pop-up ini. Lalu klik tanda plus untuk menambahkan bagian baru. Karena Anda mengklik icon folder, Anda mau akan membuka perpustakaan Elementor, dan di bawah tab template, Anda dapat melihat template baru Anda. Dan Anda bisa mengklik sisipkan dan terapkan untuk menambahkannya ke halaman. Voila, sekarang kita tidak hanya bisa menambahkannya ke halaman ini, tapi kita juga bisa menambahkan template yang sama ke halaman lain. Namun, kita tidak perlu 2 bagian ini di halaman ini, jadi saya akan langsung menghapus kontainer baru itu. Begitu juga dengan bagian contoh di bagian bawah. Setiap kali Anda selesai melakukan pengeditan pada sebuah halaman, Anda dapat mengklik panah drop-down di kanan atas untuk membuka opsi simpan dan klik simpan sebagai draft. Jika Anda belum siap membagikannya kepada semua orang, tetapi ingin menyimpan perkembangan halaman ini, atau, jika Anda sudah siap membagikan halaman ini di situs langsung Anda bisa mengklik publikasikan. Untuk melihat seperti apa tampilan halaman ini di situs langsung Anda bisa mengklik ikon mata. Dan selesai. Temporal. Sekarang, alih-alih menata setiap elemen satu persatu di setiap halaman, saya akan menunjukkan cara mengatur gaya global yang akan diterapkan di seluruh situs web Anda. Kita juga akan memastikan situs Anda terlihat bagus di perangkat seluler. Gaya global sangatlah kuat karena memungkinkan Anda mengatur font dan warna sekali saja. Pengaturan tersebut akan otomatis diterapkan di seluruh situs web Anda. Kita juga akan memastikan semuanya terlihat sempurna di ponsel dan tablet. Untuk mengatur parameter global, kita perlu masuk ke kustomisasi WordPress. Untuk melakukan ini, klik kustomisasi di bilah alat atas pada halaman pratinjau utama WordPress. Setelah Anda masuk ke kustomisasi, klik global di menu sebelah kiri. Lalu di sini, submenu akan muncul untuk tipografi, warna, kontainer, dan tombol. Setiap perubahan yang Anda lakukan di sini akan diperbarui di seluruh situs Anda sehingga menghemat banyak waktu.
Kita sudah membuat H1 di halaman kita terlihat cukup bagus, tapi bagaimana jika kita ingin memperbarui tampilan header H2 di seluruh situs Anda? Untuk melakukan ini, kita bisa masuk ke tipografi dan kemudian di jendela tipografi, kita bisa melihat banyak pengaturan. Kita bisa memperbarui tipografi di seluruh situs dengan memperbarui keluarga font misalnya. Namun, saya kurang suka dengan ini, jadi kita bisa klik panah untuk mengembalikannya seperti semula. Jika kita scroll ke bawah, Anda bisa melihat font dasar untuk teks badan, misalnya teks hitam di bagian ini, dan juga font untuk heading. Itu adalah font yang lebih besar di bagian atas. Kita menggunakan Yesavo 1 untuk heading dan Montserrat untuk body. Untuk heading, Anda juga bisa memperdalam dan mengatur lebih detail untuk setiap level heading secara individual. Misalnya H1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, jika kita ingin memperbarui tampilan H2 di seluruh situs, kita bisa klik drop-down H2. Sekarang Anda lihat di bawah font family dan font weight tertulis inherit. Sekarang inherit itu bukan sebuah font. Saat Anda klik drop down ini, Anda akan mengerti maksud saya. Inherit muncul di bagian atas, di atas semua font lainnya. Anda bisa memilih font secara manual atau Anda bisa mewarisi pengaturan font dari font heading utama di atas sini. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang kita miliki sekarang saat kita mewarisi. Misalnya kita ingin mengubahnya menjadi sesuatu seperti Arial. Anda juga bisa memperbarui ukuran H2. Sebenarnya, saya kurang suka perubahan ukuran font ini. Jadi mari kita kembalikan saja seperti semula. Dan mari kita atur font kita kembali ke inherit. Sekarang, jika Anda mengalami masalah di mana Anda mengatur kembali ke inherit, tetapi fontnya tidak benar-benar kembali ke font dasar yang Anda gunakan sebelumnya, ini adalah gangguan yang umum terjadi. Anda bisa mengatasinya dengan cukup menyegarkan halaman Anda. Lalu Anda bisa melihat saat halaman disegarkan, font kita kembali seperti semula. Ada notifikasi di kiri atas yang mengatakan ada autosave yang lebih baru, tapi kita bisa menutupnya karena inilah hasil yang memang kita inginkan. Kita baru saja memperbarui tipografi, tapi Anda juga bisa memperbarui warna, kontainer, dan gaya tombol di seluruh situs web. Saya cukup puas dengan tampilannya sekarang. Sekarang kita telah melakukan semua pengeditan di tampilan desktop. Namun, lebih dari setengah lalu lintas web berasal dari perangkat seluler. Jadi, sangat penting untuk memastikan bahwa situs web kita juga terlihat bagus di layar yang lebih kecil. Izinkan saya menunjukkan caranya. Keluar dari Customizer dengan mengklik X di kiri atas. Lalu kembali ke editor halaman Elementor dengan mengklik Edit with Elementor. Saat kita kembali ke editor, Anda bisa melihatnya di bagian atas layar. Ada 3 ikon. 1 untuk desktop, 1 untuk tablet, dan 1 untuk mobile. Anda akan melihat tampilan situs menyusut hingga ukuran layar ponsel pada umumnya. Dan seketika kita melihat beberapa masalah. Pengaturan pembungkus baris judul di sini terlihat agak kurang rapi dan bagian bawah bagian hero kita di sini tidak memiliki cukup ruang di bagian bawah tombol. Mari kita perbaiki ini. Pertama, mari kita klik font header lalu klik tab gaya. Di bagian atas ini Anda dapat melihat ada ikon telepon di sebelah penyelarasan. Saya rasa tidak masuk akal jika teks header kita rata kiri sementara semua elemen lain di bagian hero ini rata tengah. Jadi mari kita ratakan header ini ke tengah. Ini sudah terlihat sedikit lebih baik, tapi pembungkus barisnya masih aneh. Jadi mari kita klik ikon pensil di sebelah tipografi. Lalu di samping pengaturan ukuran Anda juga bisa melihat di sini ada ikon ponsel. Setiap kali Anda melihat pengaturan dengan ikon ponsel ini, itu berarti Anda hanya membuat perubahan untuk tampilan seluler dan bukan untuk tampilan lainnya. Jadi mari kita perkecil teks header ini sampai pembungkus barisnya terlihat rapi kira-kira di situ. Dan jika kita kembali ke tampilan desktop, Anda bisa melihat bahwa desain sebelumnya tidak terpengaruh sama sekali. Tampilannya bagus di desktop dan juga bagus di ponsel. Saya juga mendorong Anda untuk melakukan hal ini pada tampilan tablet. Sekarang mari kita perbaiki masalah spasi di bagian bawah hero section kita. Untuk melakukannya, kita ingin memperbarui padding dari kontainer kita di sini. Saya ingin membuat gambar hero ini memenuhi seluruh layar ketika seseorang membuka halaman ini. Dan kita tidak memiliki bagian putih tentang section di sini. Dan ada banyak ruang di bagian bawah tombol ini. Untuk melakukannya, kita akan klik kontainer ini, beralih ke tab Advanced, lalu untuk padding, mari kita lepaskan tautan nilainya. Kemudian kita akan menambahkan sedikit ruang pada padding bawah. Mari kita mulai dengan menambahkan 100 pixel, dan Anda bisa melihat bahwa hero section kita telah diperluas di bagian bawah, secara internal, keluar, tapi masih belum cukup ruang untuk mencapai bagian bawah layar. Jadi mari kita coba ke 125. Masih belum cukup juga. Dan 150 hampir cukup, coba ke 160. Nah, itu dia.
Sekarang hero section kita memenuhi seluruh frame di tampilan mobile, ini terlihat jauh lebih baik. Dan sekali lagi, jika Anda beralih kembali ke desktop, Anda bisa melihat bahwa desain asli kita masih belum terpengaruh. Tampilan tablet juga terlihat bagus. Setelah selesai melakukan perubahan dan ingin menayangkan halaman ini, klik Publish di kanan atas agar pengunjung website Anda bisa melihat halamannya. Luar biasa, situs web Anda terlihat bagus dan berfungsi di semua perangkat. Sekarang, mari kita atur elemen navigasi dan branding yang akan muncul di setiap halaman. Header, footer, dan menu Anda. Header dan footer Anda akan muncul di setiap halaman situs. Jadi keduanya penting untuk navigasi dan branding. Mari kita sesuaikan keduanya. Tapi sebelum itu, mari kita tambahkan halaman baru ke situs web kita. Menambahkan halaman baru itu mudah. Ada dua cara untuk menambahkan halaman baru ke situs Anda, satu menggunakan editor Elementor, dan satu lagi melalui panel Admin WordPress. Untuk menambahkan halaman dengan Elementor, klik menu drop-down halaman di bagian tengah atas, lalu klik tambah halaman baru. Dan begitu saja, kita sudah memiliki halaman baru yang bisa kita edit. Anda dapat memberi nama halaman dengan mengklik tombol pengaturan halaman di kiri atas. Itu adalah tombol dengan ikon halaman dan roda gigi, lalu di bawah pengaturan umum dan judul, beri nama halaman tersebut. Mari kita beri nama produk. Sekarang ada satu cara lain untuk menambahkan halaman, tapi sebelum itu, mari kita simpan yang ini dulu. Pergi ke bagian kanan atas, klik menu drop-down, dan klik simpan sebagai draft. Sekarang, cara lain untuk membuat dan mengelola halaman adalah langsung melalui panel Admin WordPress. Untuk kembali ke panel Admin WordPress, klik ikon Elementor di kiri atas, lalu klik keluar ke WordPress. Kemudian klik ikon WordPress di kiri atas. Di sini, di panel Admin WordPress, di sisi kiri, Anda bisa melihat bahwa item navy halaman sedang dipilih. Ini adalah tampilan di mana Anda dapat mengelola semua halaman WordPress yang sudah ada. Saat kita mengarahkan kursor ke atasnya, kita bisa melihat tombol-tombol untuk melakukan berbagai tugas seperti edit cepat, menghapus halaman, melihatnya, atau mengedit dengan Elementor. Beberapa halaman ini memiliki opsi edit dengan Elementor yang aktif, sementara yang lain tidak. Halaman yang memiliki opsi edit dengan Elementor dibuat oleh Elementor dan dapat dikelola dengannya. Untuk halaman lainnya, Anda harus menggunakan editor blok WordPress, jadi untuk saat ini kita akan melewati yang itu. Untuk menambahkan halaman baru, klik tambah halaman di bagian atas. Dan begitu saja, kita sudah memiliki halaman baru. Kita bisa memberinya judul, menyimpan draft, bahkan menerbitkannya langsung dari tampilan ini. Jika Anda ingin mengeditnya dengan Elementor, Anda bisa klik tombol edit dengan Elementor. Mari kita kembali ke halaman WordPress. Untuk menghapus halaman yang telah Anda buat, klik tautan sampah di bawah nama halaman tersebut. Dan begitu saja halaman tersebut telah dihapus. Sekarang, mari kita kembali ke halaman produk kita dan mengeditnya. Sepertinya sudah ada halaman produk yang diimpor dengan template ini, tapi inilah yang baru saja kita buat. Dan Anda bisa mengetahuinya karena ada tag Elementor di halaman tersebut. Jadi kita bisa klik edit dengan Elementor untuk langsung kembali mengeditnya. Anda dapat membangun halaman dari awal dengan menambahkan kontainer dan elemen satu per satu dengan mengklik tombol plus di sini, atau Anda bisa mempercepat desain seluruh halaman dengan mengklik ikon S untuk membuka template starter. Anda sudah melihat layar ini sebelumnya saat kita mengimpor template blok, tetapi Anda juga bisa mengimpor template untuk seluruh halaman. Ada banyak skema desain yang berbeda di sini dan berbagai macam gaya. Hal utama yang perlu diperhatikan saat memilih template untuk diimpor bukanlah gaya, melainkan konten dan tata letaknya. Gaya akan secara otomatis menyesuaikan dengan pengaturan global yang telah Anda tetapkan untuk situs Anda. Jadi, cukup temukan template yang memiliki elemen yang Anda butuhkan. Sebagai contoh, mari kita lihat template Planet Earth ini. Dan kemudian, untuk halaman produk, halaman layanan bisa sangat cocok. Kita bisa membuka template halaman untuk melihatnya, menggulir ke bawah, dan jika terlihat bagus, klik import template. Lalu begitu saja, halaman baru kita sudah terisi. Dan kita bisa mengedit konten halaman tersebut seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Anda mungkin memperhatikan bahwa di kiri atas, nama halaman muncul di sini, produk. Sebenarnya kita tidak membutuhkan ini karena kita sudah memiliki bagian header yang diambil dari template dan bisa digunakan untuk nama halaman kita. Jadi bagaimana cara kita menyingkirkan ini? Kita perlu menggunakan editor blok WordPress untuk ini, tetapi pertama-tama mari kita simpan halaman kita sebagai draft. Pergi ke pojok kiri atas, klik simpan draft. Sekarang mari kita buka editor blok WordPress dan hapus judul halaman tersebut.
Di pojok kiri atas, klik icon Elementor, lalu klik keluar ke WordPress. Dan di sini, di editor blok WordPress, kamu tidak bisa melihat elemen-elemen Elementor karena elemen-elemen itu hanya berfungsi di lingkungan pengeditan Elementor. Tapi kita bisa melihat elemen-elemen editor blok WordPress. Dan yang pertama di halaman ini adalah judulnya. Jadi jika kita klik itu, lalu klik ikon mata, judulnya akan tersembunyi. Pergi ke kanan atas dan klik simpan. Lalu kita bisa kembali ke Elementor dengan mengklik tombol edit dengan Elementor. Sekarang desain kita terlihat jauh lebih baik. Saya akan dengan cepat menyesuaikan halaman ini menggunakan metode yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Dan selanjutnya, saya akan mempercepat proses ini karena kita sudah membahas semuanya. Baiklah, jadi kita sudah melompat ke masa depan di sini dan saya sudah menyesuaikan halaman ini. Saya sudah memuat beberapa produk, juga beberapa gambar dan teks. Dan menurutku ini terlihat cukup bagus. Namun sekarang Anda perhatikan satu hal, itu tidak muncul di menu navigasi di bagian atas. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Kembalilah ke kustomisasi WordPress. Tapi simpan dan publikasikan dulu perubahan apapun. Besar. Sekarang, jalan pintas cepat untuk kembali ke pengatur kustomisasi adalah dengan mengklik pratinjau perubahan i di bilah alat atas. Ini membawa kita ke pratinjau halaman di situs langsung. Kemudian dari sini, kita bisa mengklik sesuaikan di bilah alat bagian atas. Saya akan menutup tab yang lain ini juga. Sekarang Anda seharusnya mengenali halaman ini. Kita sudah pernah berada di sini sebelumnya saat memperbarui pengaturan global. Sekarang, mari kita perbarui menunya. Gulir ke bawah halaman di sisi kiri dan klik menu. Kemudian klik menu. Dari sini, Anda dapat mengklik untuk menambahkan item. Dan kita akan menambahkan halaman produk yang telah kita buat dengan mengklik tanda plus. Dan jika kita mengklik tanda X di sebelah tambah item, Anda bisa melihat bahwa halaman produk telah ditambahkan ke menu navigasi kita. Anda bisa mengatur ulang menu navigasi dengan cukup mengklik dan menyeret halaman ke lokasi yang berbeda di sisi kiri. Atau misalnya Anda ingin menghapus sebuah halaman, Anda bisa mengklik menu drop-down di samping halaman tersebut, lalu klik hapus. Setelah selesai melakukan perubahan, klik terbitkan di bagian atas. Sekarang, bagian tepat menu Anda berada di sini disebut header. Anda perhatikan sebelumnya ada logo yang muncul di tengah header kita dan sebuah tombol yang muncul di sebelah kanan. Dan sebenarnya, Anda lihat jika saya arahkan kursor ke sana, keadaan hover untuk tombol tersebut memiliki teks berwarna hitam. Jadi Anda bisa melihat tombol order online muncul. Kita ingin mengedit bagian header ini agar terlihat bagus di situs kita. Jadi mari kita edit headernya. Lalu dari navigasi, pilih header. Di sini kita mendapatkan antarmuka yang memungkinkan kita untuk mengedit header. Anda bisa melihat ada menu utama di sisi kiri, judul situs dan logo di tengah, serta sebuah tombol di sebelah kanan. Mari kita atur ulang header ini. Kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan tombol ini karena semua yang kita perlukan sudah ada di menu. Jadi kita akan klik tanda X untuk menghapusnya. Lalu mari kita seret menu utama ke sisi kanan header dan kita akan menambahkan judul situs serta logo ke sisi kiri. Sekarang mari kita perbarui logo situs kita. Untuk melakukan ini, klik judul and logo situs, lalu klik ubah logo. Saya akan mengunggah logo dari file di komputer saya. Jangan lupa pastikan judul dan teks alt sudah diatur, lalu klik pilih. Anda mungkin akan diminta untuk memotong gambar Anda. Dalam kasus saya, gambar sudah saya potong sesuai keinginan, jadi saya akan klik lewati. Dan jika logo tidak langsung muncul untuk Anda, periksa sisi kiri di sini. Anda mungkin telah mencentang toggle kecil ini yang bertuliskan logo berbeda untuk perangkat retina. Jika kita matikan toggle itu, logonya akan muncul. Jadi Anda bisa mengatur logo yang berbeda, tergantung pada jenis layar yang dimiliki perangkat pengunjung Anda. Sekarang, logo ini terlihat sangat besar di header. Jadi mari kita perkecil ukurannya. Untuk melakukannya, kita bisa mengatur ukuran logo ini dengan slider dan geser ke kiri sampai ukurannya masuk akal dan sesuai dengan desain kita. Seperti itu terlihat bagus. Anda juga bisa mengatur visibilitas judul situs. Judul situs kita saat ini adalah Coffee House yang ingin kita perbarui. Jika Anda tidak memiliki logo, Anda mungkin ingin menggunakan ini agar judul situs muncul di header, di komputer desktop, tablet, dan atau ponsel. Saat ini, kita tidak melihatnya karena teksnya berwarna putih, dan itu tidak masalah karena saya sudah memiliki logonya, jadi kita akan menghapusnya. Bagian header ini sudah terlihat bagus, tapi bagaimana dengan bagian footer? Footer adalah bagian yang muncul di bagian bawah setiap halaman. Beginilah tampilan footer di situs kami.
Untuk mengedit footer prosesnya serupa. Kembali ke menu Customizer dan pilih footer. Di sini kita mendapatkan antarmuka serupa yang memungkinkan kita mengedit footer. Mari kita ganti gambar logo ini. Saya akan klik ikon pensil, klik mengerti, lalu kita akan klik untuk mengganti gambarnya. Dan kita akan menggantinya dengan logo kita. Tergantung template, logo di footer bersifat opsional. Sesuaikan desain sesuka Anda, seperti header, widget, dapat dipindahkan kemana saja. Dan Anda bisa mengedit apapun dengan mengklik ikon pensil di sebelahnya atau mengklik item di antarmuka bagian bawah. Untuk template seperti milik saya sarankan memperbarui tautan media sosial Anda agar terhubung ke profil media sosial Anda yang sebenarnya, dan memperbarui informasi kontak Anda agar sesuai dengan kontak bisnis Anda yang sebenarnya. Dan tentu saja setelah selesai, klik publikasikan untuk memperbarui situs Anda. Sekarang ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda tentang header. Mari kita kembali ke bagian atas halaman ini. Lihatlah, header ini berlatar putih. Ingat, beranda kita tidak memilikinya. Klik logo untuk kembali ke beranda, dan saya tunjukkan. Di sini ada header kita, namun transparan. Tidak ada latar belakang putih di halaman ini. Jadi, bagaimana cara membuat halaman produk kita terlihat sama seperti halaman utama? Akan saya tunjukkan caranya. Klik tanda X di kiri atas untuk keluar dari Customizer. Lalu, saat Anda berada di halaman yang ingin Anda perbarui headernya, klik Edit dengan Elementor. Saat Elementor sudah terbuka, buka pengaturan halaman di kiri atas, lalu gulir ke bagian bawah tab Pengaturan Umum. Klik untuk memperluas pengaturan Astra. Gulir ke bagian paling bawah dan Anda akan melihat bagian yang disebut Pengaturan Lanjutan. Dan di dalamnya ada bagian header transparan. Saat ini menunjukkan dinonaktifkan atau mungkin di tempat Anda bahkan tidak ada opsi yang dicentang. Untuk mengaktifkan header transparan di halaman ini, klik aktifkan. Sayangnya, ini tidak akan muncul sampai Anda mempublikasikan halaman tersebut. Jadi mari kita klik pratinjau perubahan tombol hijau di sini, lalu kita akan klik publikasikan di kanan atas. Lalu kita bisa menyegarkan halaman. Dan ketika halaman dimuat kembali, Anda akan melihat bahwa headernya benar-benar menghilang. Ya, itu memang sangat transparan menurut saya, tapi sebenarnya bukan seperti itu tampilannya di halaman akhir. Klik ikon mata di kanan atas untuk melihat pratinjau halaman yang sudah tayang. Dan sekarang Anda bisa melihat bahwa header muncul di bagian hero kita tanpa latar belakang putih. Kita punya header transparan yang bersih dan rapi. Baiklah, kita hampir selesai. Mari kita akhiri dengan satu langkah terakhir yang akan meningkatkan performa situs web Anda. Sebelum kita meluncurkan, mari gunakan plugin caching untuk membuat situs Anda memuat lebih cepat. Untuk melakukan ini, klik ikon WordPress di kiri atas untuk kembali ke panel Admin WordPress. Lalu, di sisi kiri, klik item Plugins pada navigasi. Dan Anda mungkin akan melihat beberapa plugin baru di sini yang ditambahkan selama proses penyiapan situs kita. Tidak apa-apa. Ingat plugin Cache Lightspeed yang kita nonaktifkan tadi? Baiklah, silakan klik aktifkan. Lightspeed Cache akan secara signifikan meningkatkan kecepatan pemuatan situs web Anda dengan melakukan caching halaman Anda. Hal ini penting baik untuk pengalaman pengguna maupun SEO. Cukup aktifkan dan Anda siap berangkat. Oke, lihat panel 1. Ini adalah caching normal. Anggap saja Lightspeed seperti mengambil cuplikan cepat dari situs web Anda dan menampilkannya kepada pengunjung. Ini cepat dan memberi server Anda waktu istirahat. Tapi lihat panel 2. Jika Anda mengedit situs sebenarnya, cache tetap menyimpan snapshot lama tersebut. Pengunjung tidak akan melihat perubahan Anda, dan Anda pun tidak akan melihatnya yang membingungkan saat Anda sedang mengedit. Jadi ikuti saja alur pada panel 3 saat mengedit. Pertama, nonaktifkan cache. Jadi Anda sedang mengerjakan hal yang nyata, dan Anda dapat melihat perubahan tersebut dengan cepat. Kemudian, lakukan pengeditan Anda. Terakhir, aktifkan kembali cache untuk menghasilkan snapshot baru yang cepat bagi pengunjung Anda. Baiklah, mari kita rekap dengan cepat apa saja yang telah kita capai hari ini. Anda telah menyiapkan hosting, menginstal WordPress, memilih template profesional, belajar menggunakan Elementor untuk menyesuaikan setiap elemen, membuat tata letak, mengoptimalkan untuk perangkat mobile, serta mengatur navigasi dan branding Anda. Ingat, jika Anda belum mendaftar hosting, gunakan tautan saya di deskripsi untuk mendapatkan diskon tambahan 10%. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekarang silakan desain sesuatu yang keren,